الذي جعل شهر رمضان شهر المبارك أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مبارك إنا كنا منذرين. Sadaqallahul azim. Jamaah salat yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita sama-sama selalu mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita di bulan yang berkah ini. Kita masih diberikan kesempatan bertemu di bulan Ramadan yang mulia ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena bisa jadi tahun ini kita tidak bersama orang-orang yang kita cintai yang lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu sudah sepatutnya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga dengan nikmatnya ini kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak bosan-bosannya pula mari kita selalu senantiasa menjunjung salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, semoga kita menjadi umat dan hamba Allah yang diperhatikan Allah melalui syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam yang melewat daripada setengah bulan Ramadan ini, saya tak bisa menjamin Pak. Ada yang bilang hari ini malam 26, ada yang bilang hari ini malam 27. Karena mungkin banyak beda pendapat. Tetapi alangkah baiknya kita ambil tengahnya saja, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam yang berkah ini saya akan mengambil menikmati 10 hari keberkahan daripada bulan Ramadan terakhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam 10 Ramadan terakhir ini? Kita kaji ulang, maka kita banyak mungkin di sini alim ulama. Saya mohon maaf, mungkin kalau ada yang salah mohon direvisi nantinya. Dan 10 Ramadan terakhir ini adalah malam di mana para orang-orang beriman ini mengejar amalan-amalan khusus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Mungkin sebagian dari kita banyak yang tahu adalah malam yang mulia, benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam khusus yang diturunkan Allah dan diberikan Allah ini 10 malam terakhir. Tapi Allah tidak memberikan isyarat bahwa ada yang bilang malam 27, ada yang bilang malam 17. Kalau seandainya Allah memberikan tanggal tertentu untuk malam Lailatul Qadar, maka kita tidak ada lagi ibadah selain malam Lailatul Qadar. Benar enggak Pak? Jadi maksud daripada Allah menurunkan malam ini
kita berburu malam ini, ya, berburu malam Lailatul Qadar ini untuk apa? Untuk melihat siapa hambanya yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya kaum bapak. Kaum bapak ini luar biasa kemuliaannya, ya. Rasulullah SAW, ya, dilihat sahabat karena Rasulullah SAW, ya, yastahidu fil ashri al awakhir, ya. Rasulullah ini, ya, sangat bersungguh-sungguh ibadahnya di 10 malam terakhir. Wala yastahidu, ya, fil ghairi, ya, jauh lebih semangat dia, lebih bersungguh-sungguh dia dalam beribadah, ya, pada malam 10 Ramadan ini dibandingkan malam-malam lainnya. Bukan berarti malam-malam lainnya itu tidak penting, tapi di sini Rasulullah ini menganjurkan untuk kita kaum bapak ini untuk bersungguh-sungguh meningkatkan, ya, meningkatkan ibadah kita selama 10 Ramadan terakhir dibandingkan Ramadan hari-hari sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lantas apa yang dicontohkan Rasulullah? Ya, dari hadis riwayat Bukhari juga mengatakan bahwa Rasulullah di 10 malam Ramadan ini dia mengingatkan, ya, sahurnya. Maknanya apa? Maknanya dia ingin beriktikaf di masjid, mencari keridhaan Allah tadi dan meninggalkan rumah, ya, dan mengurangi, ya, komunikasi dengan istrinya. Inilah yang dilakukan Rasulullah di 10 malam terakhir sampai menjelang sahur. Lalu bagaimana dengan para ibu dan para anak-anak perempuannya? Ya, tinggalkan efisien tahajud di rumah. Kan sudah dijelaskan di beberapa hadis lainnya, maqama ramadhana insanan imanan wa ihtisaban. Ya, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, ya, di antaranya tahajud, tarawih, ya, maka dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia kita yang diberikan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Sungguh mulia. Tidak ada agama lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan untuk menikmati, ya, 10 Ramadan terakhir ini, mari kita tingkatkan efisiensi, ya, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kenapa? Yang pertama, kita mendapatkan pahala, ya. Lailatul Qadar ini adalah pahala di mana pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Yang pertama. Namun dalam hal ini tidak ditentukan apakah itu malam Lailatul Qadar atau enggak. Yang jelas intinya selama pencarian malam Lailatul Qadar ini, ya, ini sudah dihitung kita memperbanyak ibadah di malam itu sendiri. Meskipun ada beberapa ulama mengatakan orang-orang pilihan saja yang menemukan malam Lailatul Qadar. Namun bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam. Kita tetap bersemangat, jangan berkecil hati. Semoga kita di antara orang-orang terpilih. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi adalah malam yang pahalanya 1000 bulan lebih ibadah. Ya. Kenapa? Khairun min alfi syahr. Itulah tadi kalau kita mendapatkan malam ini. Yang kedua, keistimewaan daripada 10 Ramadan terakhir ini dari malam Lailatul Qadar, turunnya malaikat Jibril di surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, ngapain malaikat turun? Turunnya para malaikat, ya, dari Lauhul Mahfuz ke bumi, ya, bersama roh para Jibril, ya. Jibril itu satu banyak, ya, malaikat Allah itu banyak jumlahnya. Jadi kita tidak bisa menghitung satu persatu, tapi perintah Allah, malaikat turun untuk mengaminkan doa-doa kita, yang mana kita yang terpilih adalah orang-orang yang ibadahnya di tengah malam. Itu dia. Malaikat itu turun mengaminkan doa-doa kita. Maka daripada itu, mari kita sama-sama dirikan qiyamul lail dan berdoa untuk yang terbaik kepada Allah agar keberkahan hidup diberikan kepada kita semua. Yang ketiga ini adalah keberkahan dari malam ini
malam Lailatul Qadar ini adalah sudah dijelaskan di dalam surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ini inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Ya, telah kami turunkan. Ini bahasanya diturunkan ini bisa jadi Al-Qur'an juga yang diturunkan. Ya, inna kunna munzirin. Kami sudah kasih peringatan. Artinya apa? Kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu beberapa ulama sudah sepakat bahwa jatuh 10 hari Ramadan terakhir. Tapi kita tidak tahu di tanggal berapa. Maka dari itu kita hanya memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan malam Lailatul Qadar yakni diampunkan dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa yang telah berlalu. Maka daripada itu kita berbanyak istighfar, ya, berbanyak istighfar, memperbanyak Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya kata Allah, ya, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman atau imam hidup, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Jangan Al-Qur'an itu dijadikan makmum. Kalau dijadikan makmum, nanti yang ada salah persepsi. Ya, ikutin Quran, yang diikuti itu Qurannya, sesuaikan dengan hati kita. Jangan Al-Quran disesuaikan dengan hati kita, terbalik. Itu namanya memaksa imam menjadi makmum. Kalau seandainya Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup, maka Allah berkati kita. Tetapi jika kita menjadikan Al-Quran sebagai makmum yang mengikuti kemauan kita, maka Allah akan beri kita azab. Nauzubillah. Semoga kita di sini adalah Al-Quran yang berpedoman kepada Al-Quran dalam hidup di dunia ini. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir, keistimewaan daripada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar ini, mari kita memohon. Ini ibarat kata ini kita udah finish, hampir finish. Maka di situ takdir kita ditulis lagi, dimulai dari awal lagi. Maka di situ kita banyak minta keberkahan dari Allah. Agar apa? Yang mungkin hidup kita, ibadah kita sebelumnya kurang-kurang, maka Allah lebihkan nanti istilahnya. Kita minta keistiqomahan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Karena kalau tanpa keistiqomahan, ya, dalam beribadah kepada Allah, kita jauh dari Allah, maka hidup itu akan berkah. Maka daripada itu, semoga kita di sini semua adalah umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan keberkahan, ya, keistiqomahan dalam beribadah dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk khotib sendiri, ya, untuk saya sendiri. Ya, semoga kita semua dapat mengamalkannya. Semoga dengan ini semua saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.